Baiklah, perkenalkan, nama saya Juli Jeremia Tiogas dari kelompok 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara MongoDB dan MySQL. MongoDB dan MySQL adalah dua sistem manajemen basis data yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. MySQL adalah sistem basis data relasional yang menyimpan data dalam format tabel terstruktur. Sebaliknya, MongoDB menyimpan data sebagai dokumen JSON dalam format yang lebih fleksibel. Keduanya menawarkan performa dalam skalabilitas, tetapi mereka memberikan performa yang lebih baik untuk kasus penggunaan yang berbeda. Perbedaan utama MongoDB dan MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional, sedangkan MongoDB adalah sistem basis data non-SQL. MySQL menggunakan SQL yang sudah digunakan oleh sebagian besar developer. Sebaliknya, MongoDB menggunakan bahasa query MongoDB atau MQL. Meskipun MQL dan SQL memiliki persamaan, MQL biasanya membutuhkan sedikit usaha ekstra untuk dipelajari. Untuk waktu penggunaan MongoDB dan MySQL, format penyimpanan data MySQL membuatnya cocok untuk penggunaan data dan pemrosesan analitis online. Hal ini sesuai dengan ACID yang berarti transaksi bersifat atomik, konsisten, transaksi stabil. Dengan ini, MySQL berguna ketika Anda bekerja dengan transaksi kompleks seperti dalam kasus e-commerce, transaksi, dan keuangan. Di sisi lain, MongoDB merupakan basis data non-SQL. Oleh karena itu, lebih tepatnya, jika kita bekerja dengan data tidak terstruktur dalam kasus penggunaan seperti jejaring sosial media atau internet untuk segala IoT, karena MongoDB tidak memiliki skema. MongoDB merupakan pilihan yang tepat untuk menangani data yang terus berubah dan berkembang. Jadi itu sedikit perbedaan antara MongoDB dan MySQL. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ikramul Fajri Helingo. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal MongoDB di Windows. Jadi kita buka Chrome di sini. Kalian bisa ketik di Chrome itu MongoDB Community Server. Lalu klik yang paling atas. Nah, di sini ada MongoDB Community Server download. Kalian pilih yang versi 8. Lalu di sini kalian pilih platformnya ini. Di sini ada Linux, macOS, Debian, terus ada Ubuntu. Nah, kita pakai Windows. Di sini kita pilih MSI. Nah, kita download. Nah, setelah kalian download itu, kita install di sini. Nah, kita centang next. Di sini kita bisa custom tempat penyimpanan dari MongoDB. Jadi kalau kalian klik custom, ini kalian bisa tempatin di mana penyimpanan MongoDB ya. Lalu kita klik next. Di sini kita biarin saja. Kita klik next. Lalu ini install MongoDB Kompas. Kita centang. Lalu kita klik next. Lalu install. Setelah selesai, MongoDB akan membuka sendiri tampilannya. Jadi kalian klik finish saja. Di sini sudah ada tampilan MongoDB. Jadi kalian bisa buat database di sini. Jadi saya sudah mempunyai database. Di sini database saya adalah WPY. Lalu di dalam sini ada collection ya. Jadi kalau di MySQL itu table, kalau di MongoDB itu adalah collection. Jadi kalian bisa buat database baru di sini, create database. Nah, ini kalian bisa ketik database apa yang ingin kalian namain. Kalau di sini collection name yang pertama. Jadi kalau di MySQL itu table yang pertama. Jadi terserah kalian mau buat apa. Jadi
ini collection untuk tabel pertama. Nah, ketika sudah ada, misalnya produk kalian sudah tambahkan, di sini kalian bisa tambahkan lagi create collection. Nah, misalnya kalian tambahkan detail produk atau mungkin profil user. Nah, jadi seperti itu untuk penginstalan dan penjelasan tampilan MongoDB. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Juventio Rohyung. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan untuk tampilan website yang telah kami buat. Jadi di sini di folder WPY ada beberapa folder, yaitu folder static dan folder templates. Untuk folder static ini isinya adalah gambar atau image yang diupload user untuk ditampilkan di website, atau image-image yang ingin kita tampilkan di website. Untuk folder template ini isinya adalah file-file HTML atau front end website kita. Jadi contohnya itu untuk home ini, tampilan home. Di sini file HTML-nya itu adalah index. Jadi di sini codingan untuk tampilan sekaligus CSS-nya. Lalu ada juga untuk CSS responsive design untuk layar mobile atau layar HP. Jadi ketika kita kecilkan, maka tampilan mobilenya seperti ini. Jadi sudah dibuat responsif. Jadi seperti itu. Lalu ada juga tampilan login. Tampilan login itu di login.html. Ini bagian loginnya sekalian dengan CSS-nya. Lalu di sini ada JavaScript-nya, function login, email, password, lalu ada notif jika dia tidak memasukkan email atau dia tidak memasukkan password. Lalu ketika ada email yang sudah terdaftar, maka error atau email Anda tidak terdaftar. Atau email Anda belum terverifikasi, mohon periksa kotak masuk email yang terdaftar. Lalu ada invalid password, ada notif sukses dan selamat datang, langsung Windows Location Ref dashboard, lalu Windows Location Ref dashcode product. Ini ada function notifnya juga, jadi seperti itu. Lalu ada tampilan untuk pengaruh produk, yaitu dashboard customer. Di sini ada from untuk memasukkan produk yang ingin mereka tampilkan. Di sini ada size futsal, harga futsal, nama brand sepatu futsal, nama sepatu futsal, deskripsi, lalu upload gambar. Di sini ada JavaScript juga, function add barang, nama futsal, brand futsal, harga futsal, size futsal, deskripsi futsal, dan gambar futsal. Nama futsal ketika dia tidak memasukkan info, notif, mohon memasukkan nama futsal dan harga. Ini untuk form data, fn untuk mengirimkan data ke database. Tipe post, data tipe JSON, URL add barang. Jadi seperti itu untuk tampilan penguploadan produk. Lalu ada juga setelah diupload lalu ditampilkan. Jadi seperti itu penjelasan codingan untuk tampilan web yang telah kami buat. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Ikramul Fadri Halimo. Saya akan menjelaskan codingan Python yang kami gunakan dalam codingan website kami. Jadi di bagian atas ini adalah import library atau modul. Di sini ada Flash. Flash itu framework web ya, era Python untuk membuat aplikasi web. Lalu di sini ada render template, yaitu untuk merender file HTML sebagai halaman web. Lalu di sini ada request, yaitu mengambil data dari form query string untuk request HTTP lainnya. Terus ada JSONify,
yaitu untuk mengubah data Python jadi JSON untuk dikirim sebagai response. Lalu ada sessions di sini, itu untuk menyimpan data sesi pengguna. Lalu ada redirect untuk mengarahkan pengguna ke URL tertentu. Lalu ada URL for, yaitu untuk membuat URL berdasarkan nama fungsi routing flash. Lalu di sini ada import Mongo client. Di sini untuk menghubungkan berinteraksinya dengan database MongoDB. Jadi kita pakai Mongo client. Lalu ada secure file name, yaitu untuk mengamankan nama file yang akan diunggah. Lalu ada object ID, yaitu untuk mengelola ID atau ID unik dokumen dalam MongoDB. Lalu ada OS di sini, yaitu berinteraksi dengan sistem operasi seperti menangani file atau path. Lalu ada random di sini untuk menghasilkan angka acak, time memberi waktu atau menghasilkan fungsi waktu. Lalu ada flash course atau import course, yaitu untuk mengaktifkan cross origin resource sharing atau CORS untuk memungkinkan akses dari domain lain. Lalu di sini ada client sama dengan Mongo client MongoDB/localhost. Di sini ada nama database juga. Di sini ada DB sama dengan client titik WP, yaitu nama web database MongoDB kita. Lalu di sini ada app secret key sama dengan ikra 93. Di sini ada konfigurasi untuk upload gambar. Jadi di website kami itu ada penguploadan gambar. Itu di sini ada upload folder, yaitu static gambar futsal, yang dimana ketika mereka mengupload itu masuk ke static dan masuk ke folder gambar futsal. Lalu untuk extensionnya itu ada PNG, JPG dan GIF. Lalu app config upload folder sama dengan upload folder. Nah di sini ada app mode login check untuk pengecekan ketika login. Di sini ada method get, yaitu ada fungsi login check di mana untuk diakses melalui URL atau dengan metode HTTP get. Kalau ada pengambilan data di sini untuk pengambilan parameter, yaitu ada email receiver dan pass receiver. Lalu ada untuk mengambil dari user find one email rec. Data ini adalah input dari klien yang akan digunakan untuk mencocokkan informasi pengguna di database. Lalu ada pencarian pengguna di sini untuk mencari data pengguna di koleksi user pada database MongoDB itu berdasarkan email, yaitu email rec. Menggunakan fungsi db user find one, db user find one. Lalu ada validasi di sini jika pengguna ditemukan accepting user, if accepting user. Lalu cek status verifikasi. Jika verifikasi yes, lanjut memeriksa kecocokan password. Dan jika verified no, mengembalikan status unverified. Lalu cek password. Jika password cocok, menyimpan informasi pengguna dalam session seperti user ID, email, username dan login. Lalu mengembalikan status login sukses beserta peran pengguna role. Jika password salah, mengembalikan status invalid password. Ini return just find status invalid password. Jika pengguna tidak ditemukan, mengembalikan status undefined. Lalu di sini ada add product, the form. Lalu ada produk sama dengan list db product find, yaitu untuk mengambil data langsung dari
koleksi di dalam database MongoDB, yaitu produk. Lalu di sini ada render template, index HTML, produk sama dengan produk, yaitu untuk digunakan sebagai merender file HTML template bernama index HTML. Lalu di sini ada upload hapus akun, yaitu menghapus akun berdasarkan user ID. Di sini ada user sama dengan db user find one ID object ID user ID, yaitu untuk menghapus dokumen pengguna dari koleksi user berdasarkan ID. Lalu ada hapus produk terkait pengguna di sini, yaitu db produk delete menu user ID. Jadi untuk menghapus data produk yang di-upload oleh user dan diambil dari user ID. Di sini ada upload detail produk futsal ID method get, yaitu untuk detail produk yang diambil dari futsal ID. Jadi setiap user mengupload produk itu mendapatkan ID, lalu ID itu ditampilkan di website. Jadi kita ambil ID sesuai dengan user penguploadan user. Jadi sini produk sama dengan db produk find one futsal ID mengambil produk sesuai futsal ID. Lalu render template ke detail produk. Di sini ada upload add user method post, yaitu fungsi ini untuk daftar akun. Jadi user data user ID random, jadi user ID itu otomatis. Lalu ada email request from get, username, password, role, customer, forward yes. Lalu ada return justify, ini untuk notifikasi jika hasil status sukses. Lalu akun berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada upload add barang method post, yaitu penguploadan produk. Di barang ada nama futsal, brand futsal, harga futsal, size futsal, dan deskripsi futsal. Lalu request from get. Di sini ada gambar get futsal, gambar pet. Jika dia menguploadkan gambar, sini langsung ke upload folder. Lalu sini ada barang sama dengan user ID, session get user ID, username, session get username, futsal ID random akan otomatis, nama futsal, brand futsal, harga futsal, size futsal, deskripsi futsal, dan gambar futsal. db produk insert one barang underscore data. Lalu return JSON file atau notifikasi ketika penguploadan berhasil, yaitu status sukses dan data barang berhasil ditambahkan. Jadi seperti itu untuk codingan Python-nya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karen Pontolondo. Saya akan menjelaskan website yang telah kami buat. Pertama, kita login, dan jika belum ada email, kita masuk di sini. Kita daftarkan. Karen. Ini username, pas 123 Nah, silakan masuk. Pas 123 masuk. Setelah sudah masuk, kita pergi di update produk. Ini sepatu, merek sepatu. Nah, harga sesuaikan 150, size sepatu 40,
deskripsi, minus dos. Kita update sepatu. Open. Terus submit. Tiga ini hasil tampilan produk kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmadani Mardiono. Di sini saya akan menjelaskan tampilan admin pada website yang telah kami buat menggunakan database MongoDB. Langsung saja kita ke MongoDB. Di sini sudah ada dua akun, yaitu akun admin dengan akun customer. Untuk tampilan admin kita coba untuk masuk menggunakan username dan password. Di sini yang membedakan itu role-nya, yaitu admin dan customer. Ini kita coba saja untuk login. Nah, ini berhasil login dan ini merupakan tampilan dashboardnya. Kemudian di sebelah sini akun user. Pada tampilan ini merupakan daftar seluruh akun pengguna. Jadi di sini ada role-nya, ada admin dan customer. Jadi di sini setiap user yang daftar akan masuk ke daftar akun pengguna. Kemudian juga kita bisa menghapus ataupun tidak, dan di sini saya akan coba untuk hapus. Kita cek ke MongoDB, refresh terlebih dahulu. Nah, akunnya sudah terhapus. Jadi seperti itu untuk penjelasan adminnya.